situasi bulan Ramadan. Jadi rencananya malam ini aku mau pergi tarawih sendiri karena kayaknya dalam situasi pandemik ini bawa anak agak sulit ke masjid ya, karena kita juga harus jaga-jaga. Tapi sebenarnya boleh sih untuk bawa anak. Dan sekarang pun kalau kita ke masjid kita harus booking. Dan untungnya bulan Ramadan ini setiap orang juga dikasih jatah minimal bisa dapat 3 kali ke masjid. Nah, gimana sih sistem bookingnya seperti ini? Nah, jadi sistem bookingnya tuh kayak gini. Untuk booking tarawih itu sebenarnya dibagi tiga. Sesuai dengan bulan Ramadan kan ada 30 hari. Jadi ada 10 hari pertama, 10 hari kedua, dan 10 hari terakhir. Nah, untuk hari 10 hari pertama, tanggal 1 sampai 10 Ramadan, itu kita bisa booking 1 kali, tanggal 10 April. Tapi setelahnya, setelah tanggal 12 April, kita bisa booking lebih dari 1 kali. Kemudian juga untuk yang 10 hari kedua itu juga sama, bisa booking 1 kali minimal, dan setelah tanggal 22 Aprilnya kita bisa booking lebih dari 1 kali. Untuk yang booking 10 hari terakhir juga sama, 21 sampai 30 Ramadan kita bisa booking 1 kali, dan yang setelah tanggal 21 Ramadannya itu tanggal 2 Mei kita bisa lebih booking dari 1 kali. Jadi sebenarnya setiap orang itu bisa booking lebih dari 3 kali untuk sholat. Alhamdulillah ya. Dan di sini pun rapi banget ya. Jadi dikasih tahu ada masjid-masjid yang untuk muslimah. Zonnya itu masjid apa aja, karena tidak semua masjid menyediakan untuk muslimah. Kemudian juga ada porridge distributionnya, juga jelas ada jam-jamnya supaya nggak terlalu banyak orang yang berada dalam masjid. Jadi cukup informatif banget kalau di sini yang aku rasa ya. Semua informasinya itu jelas seperti ini. Nah, sekarang aku lagi di dalam lift. Ini sekarang mau ke bawah untuk sholat. Kebetulan apartemen aku ini dekat banget sama masjid. Nah, ini aku udah sampai di depan masjidnya. Entrance-nya dibagi dua ya, ada yang untuk muslim dan muslimah. Nah, yang ini untuk muslim. Dan sekarang aku mau jalan ke tempat yang entrance muslimahnya. Nanti di tempat entrance-nya ada orang yang jaga, kita harus ngeliatin konfirmasi email bahwa kita sudah booking, jadi kita bisa masuk masjid. Sudah masuk di dalam masjidnya seperti ini, jadi ada jaga jarak ya, social distancing, setiap yang sholat itu 1 meter jaraknya. Terus juga selama sholat kita harus selalu pakai maskernya nggak boleh dibuka. Untuk sholat tarawihnya sendiri itu mulainya jam 8.45, tapi kita bisa datang jam 8.30 dan selesainya sekitar jam 9.30. Untuk jumlah rakaat sholat tarawihnya sendiri itu sebanyak 23 rakaat. Nah, untuk sholat tarawih yang kedua, aku coba bawa anak aku nih, karena aku ingin ngenalin dia sholat tarawih. Karena situasi pandemi tahun lalu kan kita banyaknya di rumah di Bandung ya, jadi dia nggak tahu nih sholat tarawih di masjid itu kayak gimana. Nah, makanya aku pengen bawa. Dan alhamdulillah dia anteng-anteng aja tuh duduk di samping aku, nggak ganggu jemaah lainnya yang lagi sholat. Alhamdulillahnya lagi di sini ada ceramah, tapi cukup singkat, cuma 10-15 menit, dan biasanya ceramahnya itu in Malay atau in English. Nah, itu tadi seputar situasi bulan Ramadan dan sholat tarawih. Sekarang kita fast forward ya. Gimana situasi lebaran di Singapura saat pandemi? Alhamdulillah untuk sholat id juga aku dan suami kebagian sholat id di masjid. Proses bookingnya juga lumayan bikin deg-degan karena booking mulai dibuka jam 10 pagi, kemudian server sempat down 20 menit karena banyak yang masuk kan mau booking juga. Nah, dalam 30-40 menit kurang lebih 17.000 slot udah habis. Alhamdulillah kita termasuk yang dapat slot dengan pilihan masjid yang sama. Jadi inget online shop tersohor di Indonesia yang kalau baru buka order udah langsung habis, iya gak sih? Sudah? Irsyad, take it from auntie. Thank you, thank you. Come on, Irsyad. Come here, Irsyad. Irsyad, come here.
Untuk sholat idnya sendiri karena masih situasi pandemi, jadi sholat idnya dibagi menjadi 3 sesi biar nggak terlalu padat di dalam masjid. Nah, setiap sesi itu 40 menit. Kita kemarin pilih sesi 2 yang jam 8.40 sampai 9.20. Dan seperti biasa di dalam masjid aturannya tetap sama untuk menjaga protokol kesehatan, seperti harus selalu pakai masker saat sholat, bawa alat sholat sendiri, dan jaga jarak dengan jemaah sholat lainnya. Alhamdulillah Irsyad anakku jadi ngerasain juga rasanya sholat id di Masjid Singapura, karena biasanya kita selalu mudik ke Bandung saat lebaran. My punishment is severe. Surah Ibrahim verse 7. This glorious day reminds us to increase our taqwa. Setelah sholat id selesai, setiap jemaah dikasih makanan lebaran oleh panitia masjid. Nah, sekarang kita pulang ke rumah. Iya yuk. Minta Gimana Isa tadi ikut sholat nggak? Ikut sholat. Ngitung ada berapa takbirnya tadi? itu Seven. Nah, balik lagi ke rumah. bukan. Isyad, Habis dari mana Isyad? abis sholat id mau kemana? Mau kemana kita abis sholat id Isyad? Nggak tahu. Nah, ini ada yang Mau kesini. ada yang temen Isyad kesini ya? Sama kita ke rumah temen ya? Hore. Nah, assalamualaikum. Assalamualaikum. Kita sudah baru selesai sholat id. Iya. Terus sekarang udah di rumah, tinggal santai-santai, nggak mau makan makanan Isyad lagi lebaran. buka amplop. Isyad lagi buka amplop, dapat amplop dari makcik, dapat duit raya, orang sini bilangnya gitu. Terus tadi taraweh lagi, sholat itu singkat ya mas, cuma 40 menit. Iya. Harusnya dari 8.40 ini 8.40 udah sampai 9.10 udah nyampe rumah 9.10 lagi. udah sampai rumah lagi. Lebih cepat dari jadwal ya. Tarawehnya Iya, udah selesai 8.40 lagi. itu ternyata 30 menit lah ya. 8.40 tuh udah mulai sholat. 8.40 itu bener-beneran udah tank sholatnya, begitu sesuai jadwalnya itu memang jadwal sholatnya, jadi begitu orang masuk Jadwal takbir. jadwal takbir, kirain kita bakal ada pengumuman apa gitu ya, atau ternyata pasti udah langsung aja kita- sholat id. Mm-mm. Kayak gitu pengalamannya. Mm-mm. Oke Isyad, sekarang ada juga. kita mau makan dulu. Bye, selamat hari raya, assalamualaikum. Hari raya.